Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Pasaribu. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Tanam Perkebunan. Di sini saya akan membahas yang namanya manajemen mutu. Nah, jadi saya akan membahas yang namanya manajemen mutu tentang pembibitan tanaman kopi arabica. Nah, apa sih yang namanya manajemen mutu? Salah satu manajemen mutu itu adalah salah satu yang dimana tindakan untuk meningkatkan kualitas ataupun produksi yang baik. Nah, jadi kita langsung pada ke intinya saja. Untuk manajemen mutu tanaman kopi arabica ataupun pembibitan kopi arabica, yang namanya itu pertama itu kita pembuatan yang namanya pembuatan lahan. Nah, pembuatan lahan. Tapi sebelum pembuatan lahan kita beranjak dulu yang namanya pemilihan benih. Nah, pemilihan benih ini gunanya apa sih pemilihan benih ini? Nah, pemilihan benih adalah salah satu tindakan yang dimana untuk penyeleksian benih kopi arabica, yang dimana untuk salah satu itu agar dapat tumbuh seperti tanaman kopi yang dimana kita inginkan. Nah, setelah itu kita masuk yang namanya penyamaian. Nah, penyamaian ini adalah salah satu tempat yang dimana untuk si biji kopi tadi yang sudah kita seleksi tadi. Nah, jadi di penyamaian ini kita memakai yang namanya tanah dan pasir. Kenapa sih kita memakai yang media pasir? Nah, salah satunya itu adalah media pasir itu adalah salah satu untuk membantu akar itu tidak terlalu terjejut ke dalam tanah. Kita tidak tahu tanah-tanah yang ada di sini. Kita tengok subur tapi tidak tahu tanaman kopi itu bisa bertumbuh dengan yang namanya bijinya itu tadi. Karena akar yang kita tahu untuk di pembibitan itu adalah sangat rentan. Nah, terus kita lanjut ke persiapan lahan. Nah, di persiapan lahan ini yang alangkah pertama itu kita membuat itu adalah salah satu itu pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang dimana kita membuka lahan untuk salah satu tempat yang dimana setelah tanaman kopi tadi sudah siap layak untuk dipindahkan. Nah, yang kedua kita pembuatan teras. Gunanya pembuatan teras itu untuk apa sih? Nah, gunanya pembuatan teras itu untuk tidak terjadinya erosi ataupun tidak terjadinya longsor. Nah, jadi apabila kita menanamnya di tanah marginal, kita membuat teras. Nah, teras itu salah satu gunanya biar tidak si tanaman kopi tadi itu jatuh ataupun bisa tidak bilang mereng sana menggolok sini. Nah, jadi itu gunanya salah satunya untuk si tanaman kopi. Yang ketiga itu adalah penanaman penaung. Nah, penanaman penaung ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Salah satu faktor yang dimana si kopi itu membutuhkan adalah penaung. Kenapa saya bilang penaung? Kenapa dia membutuhkan yang namanya penaung? Karena 30% tanaman kopi itu hanya membutuhkan cahaya matahari. Selebihnya apa? Tidak dibutuhkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di 70% itu tanaman kopi, apabila 70% tanaman kopi itu menerima yang namanya sinar matahari, maka apa? Terjadi pelebatan yang namanya di tanaman kopi, dan tidak ada yang namanya ataupun sedikit sekali yang namanya pembungaan pada tanaman kopi. Nah, dan sebaliknya apabila kita kekurangan yang namanya kita cuma bisa memakai yang 20, nah di situ tanaman kopi tersebut bisa tumbuh, tapi tidak selebat yang kita punya, tidak selebat yang kita mau. Nah, bisa jadi tanaman kopi tersebut itu hanya bergantungan pada yang namanya terkena cahaya matahari tadi, seperti itu. Nah, jadi tanaman kopi itu adalah salah satu yang dimana kita bilang kuat, akan tetapi sensitif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.